Bab 2695, Situasi Tidak Terkendali. Jerry yang secara alami dapat melihat bahwa sementara Hugi Wang terkejut, matanya juga dipenuhi dengan cahaya yang membakar. Jelas saja, Hugi Wang juga sangat tertarik dengan pedang kaisar di tangan Jerry Yang. Tetapi, Hugi Wang bukanlah satu-satunya yang tertarik dengan pedang kaisar di tangan Jerry Yang. Jerry Yang telah bertemu banyak orang seperti dia. Dan orang-orang itu sudah meninggal. Siapapun yang menginginkan pedang kaisar tidak akan dapat bertahan hidup. Niat membunuh Jerry Yang terhadap Hugi Wang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Jerry Yang tersenyum dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui dari mana pedang ini berasal. Kamu hanya perlu tahu bahwa dia akan memenggal kepalamu. Mata Hugi Wang dingin. Setelah beberapa tabrakan singkat antara dua pedang roh, dia mungkin melihat kekuatan Jerry yang pastinya setara dengannya. Pada saat ini, dia tidak berani ceroboh sama sekali. Mendengar perkataan Jerry Yang, mulut Hugi Wang berkedut keras, "Hei, kamu terlalu sombong, kamu adalah orang paling sombong yang pernah kulihat, pedang spiritual di tanganku ini akan memenggal kepalamu terlebih dahulu. Pedang spiritual di tanganmu hanya aku yang pantas menggunakannya. Setelah aku membunuhmu, bukan hanya pedang spiritual ini yang akan menjadi milikku, tetapi kota Bahur juga akan menjadi milikku. Setelah aku mengambil semua sumber daya kultivasi di kota Bahur, aku akan langsung menghancurkan kota Bahur. Di mata para sampah di kota Bahur, bukankah kamu, Jerry Yang, sekuat juru penyelamat? Hari ini, aku, Hugi Wang, ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini." Sambil berbicara, Hugi Wang melambaikan pedang ajaib di tangannya dan menyerbu ke arah Jerry Yang. Kedua pria di udara telah berubah menjadi dua bayangan hitam. Kecuali para tetua dari Sekte Api dan Rumah Tuan Kota, para prajurit biasa hampir tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat bayangan hitam yang berkelebat maju mundur bagaikan hantu. Pada saat yang sama, juga dapat dilihat bahwa setelah pedang spiritual di tangan kedua orang itu bertabrakan, kekuatan yang tersisa melesat ke segala arah. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dalam pertempuran, dan satu-satunya kesempatan mereka adalah terus melarikan diri untuk menghindari kekuatan yang tersisa. Bahkan Stanley Wulen dan rekan-rekannya tidak mampu menahan akibat konfrontasi antara keduanya. Sampah dari Sekte Api ini berani menyerang tuanku. Aku harus menghancurkan Sekte Api hari ini. Pada saat ini, Hydrashe mengutuk dan segera bergabung dalam pertempuran. Segera setelah itu, Dennis Lei, Miles Motei dan yang lainnya semuanya bergabung dalam pertempuran. Melihat ini, para tetua Sekte Api segera bergabung. Bagaimanapun, mereka juga melihat perbedaan kekuatan antara Jerry Yang dan Hugi Wang. Dengan bantuan orang lain di sekitar Jerry Yang, Hugi Wang pasti bukan lawannya. Selain itu, Hugi Wang juga harus bekerja sama dengan beberapa orang kuat dari Sekte Api untuk mendukung Sekte Api yang melayang di udara. Sekte Api mereka bergantung di puncak Rumah Tuan Kota Bahur. Meskipun terlihat sangat mendominasi, ini hanyalah metode yang digunakan oleh Sekte Api mereka untuk mengintimidasi Kota Bahur. Mereka sebenarnya tidak ingin meninggalkan Sekte Api di sini. Lagi pula, dibutuhkan banyak energi untuk memindahkan Sekte Api ke sini, dan juga akan membutuhkan banyak energi untuk memindahkannya kembali. Jika Hugi Wang dan sekelompok tetua terluka parah, tidak akan mudah bagi mereka untuk memindahkan Sekte Api kembali ke lokasi semula. Tiba-tiba, energi spiritual mengerikan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari atas Rumah Tuan Kota Bahur. Kali ini, bukan hanya Sekte Api yang mengalami pukulan berat, tetapi banyak bangunan di Rumah Tuan Kota juga hancur. Para prajurit dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah juga mulai bertarung satu sama lain. Beberapa murid dari Sekte Api memasuki Rumah Tuan Kota, sementara beberapa murid dari Rumah Tuan Kota melompat ke Sekte Api. Situasinya langsung menjadi tidak terkendali. Hugi Wang, yang berada di depan Jerry Yang, melihat pemandangan ini dan ekspresinya menjadi semakin serius. Bab 2696, Dunia Kacau. Hugi Wang tidak pernah menyangka bahwa para prajurit di Rumah Tuan Kota Bahur akan begitu tangguh.
Awalnya, dia berpikir bahwa selama dia memindahkan Sekte Api ke puncak rumah Tuan Kota Bahur, itu akan cukup untuk mengintimidasi sebagian besar prajurit di Kota Bahur, dan tidak ada yang berani membuat keributan. Bagaimanapun, pemandangannya terlihat seperti itu selama ada orang di rumah Tuan Kota yang berani berteriak, Sekte Api akan segera turun dan menghancurkan rumah Tuan Kota. Akan tetapi, semua orang di rumah Tuan Kota sangat pemberani. Meskipun ancaman Sekte Api menghadang mereka dan nyawa mereka bisa terancam kapan saja, tak seorang pun yang mundur. Bahkan beberapa murid perempuan bertarung dengan sekuat tenaga melawan murid-murid Sekte Api. Bang! Bang! Pada saat ini, bahkan seluruh dunia seni bela diri kuno meletus dengan suara tabrakan energi spiritual yang dahsyat. Sekte Api yang melayang di udara terguncang oleh guncangan dan tampak sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya murid-murid rumah Tuan Kota saja yang khawatir dengan jatuhnya Sekte Api, tetapi murid-murid Sekte Api juga ikut khawatir. Di Kota Bahur di alam seni bela diri kuno, sekte besar lainnya segera menemukan keributan di sini, dan mereka semua melihat ke arah rumah Tuan Kota dari jauh. Itu tampaknya arah ke rumah Tuan Kota. Apa itu di atas rumah Tuan Kota? Apakah itu awan gelap? Mengapa tampak seperti gunung? Tidak, tampaknya memang ada gunung kecil. Apa yang terjadi di rumah Tuan Kota? Dari udara, mengapa terlihat sangat mirip dengan Sekte Api di Kota Busan? Ya ampun, Sekte Api berada di atas rumah Tuan Kota Bahur. Seberapa kuat Sekte Api? Mereka benar-benar memindahkan seluruh sekte ke sini. Aku khawatir Kota Bahur akan hancur total. Ayo kita bantu rumah Tuan Kota, kalau tidak, Kota Bahur ini akan menjadi wilayah kekuasaan Sekte Api di masa depan. Kenapa kita harus membantu? Biarkan Stanley Wulen berjuang sendiri. Metode Sekte Api sangat mengerikan, kita bisa mati saja jika kita pergi ke sana. Tiba-tiba, para pemimpin sekte besar lainnya di Kota Bahur juga berkumpul untuk sebuah pertemuan. Beberapa sekte ingin menyelamatkan Kota Busan untuk membantu Stanley Wulen, tetapi lebih banyak sekte yang takut dengan metode Sekte Api yang memindahkan seluruh sekte, dan tidak mau melawan Sekte Api. Beberapa sekte bahkan mulai berencana untuk menyenangkan Sekte Api. Menurut pendapat mereka, rumah Tuan Kota Stanley Wulen pasti akan dihancurkan oleh Sekte Api. Bagaimanapun, cara Sekte Api beraksi sangat mendominasi dan mengejutkan, sebuah metode yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh sekte lain. Di mata sekte-sekte ini, daripada menentang Sekte Api demi Kota Bahur dan Stanley Wulen, lebih baik menyenangkan Sekte Api. Lagi pula, dapat memastikan bahwa sekte mereka tidak akan hancur. Sekte-sekte yang ingin membantu Stanley Wulen dengan cepat dibujuk untuk berhenti. Sebelum Jerry yang tiba di Kota Bahur, situasi di Kota Bahur sudah sangat kacau, dan banyak sekte dan kekuatan ingin menghancurkan Stanley Wulen. Sekarang, melihat seseorang datang untuk berurusan dengan rumah Tuan Kota Stanley Wulen, mereka tentu saja sangat senang melihatnya. Alasan mengapa dia bersikap waspada terhadap rumah Tuan Kota akhir-akhir ini sepenuhnya karena dia waspada terhadap Jerry yang berada di belakang Stanley Wulen. Jika Sekte Api dapat menghancurkan rumah Tuan Kota Stanley Wulen kali ini, mereka secara alami tidak perlu takut pada Jerry yang lagi. Menurut pendapat mereka, bukan hanya Stanley Wulen yang akan mati hari ini, tetapi Jerry yang juga akan mati. Meskipun Jerry yang menakutkan, Hugi Wang juga sama terkenalnya. Banyak orang yang waspada terhadap Hugi Wang selama bertahun-tahun. Pada saat ini, banyak pemimpin sekte menggunakan sihir untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di Kota Bahur. Melihat kekuatan Hugi Wang, mereka semakin yakin bahwa Kota Bahur akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi mulai sekarang. Bab 2697, sayang sekali. Pada saat ini, pihak Hugi Wang menjadi semakin berani. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Hugi Wang hanya khawatir akan sulit kembali ke Sekte Api setelah dia terluka, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Jerry yang ingin menyingkirkan Jerry yang secepat mungkin. Jerry yang, di sisi lain, tampak tidak tergesa-gesa. Saat dia bertarung dengan Hugi Wang, dia segera menemukan alasan sebenarnya mengapa Sekte Api dapat dengan mudah dipindahkan ke puncak rumah Tuan Kota Bahur.
Saudaraku, ayo cepat pikirkan cara untuk membantu Tuan Yang. Aku rasa dia mungkin bukan lawan Hugi Wang. Dominasi Hugi Wang membuat Dorin Motei secara keliru percaya bahwa Hugi Wang sangat menakutkan. Dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap keselamatan Jerry Yang, dan buru-buru mendesak Miles Motei untuk membantu. Ketika Miles Motei melihat Jerry yang dipaksa mundur oleh Hugi Wang, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia memotong leher seorang murid Sekte Api di depannya dengan pedang, dan segera membawa Dorin Motei ke arah Jerry Yang. Dorin Motei melindungi Jerry Yang dan berusaha sekuat tenaga melawan Hugi Wang. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Jerry Yang, "Tuan Yang, kami datang untuk membantu kamu." Tetapi kekuatan Dorin Motei tidak sebanding dengan Hugi Wang. Bahkan Jerry Yang tidak dapat menangkisnya ketika dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Begitu Dorin Motei selesai berbicara, dia ditampar oleh Hugi Wang. "Adik!" Miles Motel berteriak dan ingin menyelamatkan Dorin Motei, tetapi Hugi Wang sudah muncul di depannya, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Jerry yang tidak berdaya, jadi dia harus bergegas dan memeluk Dorin Motei yang hendak jatuh ke tanah. Dorin Motei awalnya sangat gugup. Setelah terkena telapak tangan Hugi Wang, dia merasa seluruh tulang di tubuhnya hendak patah. Jika dia jatuh ke tanah lagi, dia mungkin lumpuh. Hasilnya, Jerry yang langsung menangkapnya seperti dewa. Untuk sesaat, Dorin Motei merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dalam pelukan Jerry Yang tidak ada lagi kekhawatiran atau ketakutan. "Tetaplah di sini dan jangan pergi ke sana lagi." Pada saat ini, Jerry yang menempatkan Dorin Motei di halaman rumah Tuan Kota. Sebelum Dorin Motei sempat tersadar, Jerry yang sudah muncul di udara lagi dan melancarkan serangan mengerikan ke Hugi Wang. Dorin Motei menatap ke arah Jerry yang dengan matanya yang indah, wajah cantiknya merona merah. Setelah terganggu sejenak, dia hampir terluka oleh seorang murid dari Sekte Api di depannya. "Dorin, hati-hati." Pada akhirnya, Wanda Leilah yang muncul tepat waktu dan membantu Dorin Motei memblokir serangan itu, dan Dorin Motei akhirnya sadar. Ketika Dorin Motei menatap murid Sekte Api di depannya, kelembutan yang baru saja muncul di wajah cantiknya terhadap Jerry yang menghilang seketika, dan berubah menjadi dingin. "Mati sana!" Dorin Motei menjerit pelan, mengambil pedang ajaib dan menebas murid-murid Sekte Api. Wanda Lei merasa tidak berdaya saat melihat kasih sayang yang dimiliki Dorin Motei terhadap Jerry yang barusan. Dia juga memiliki perasaan itu terhadap Jerry Yang. Tetapi dia tahu betul bahwa Jerry yang sudah memiliki istri dan seorang anak perempuan, jadi dia hanya bisa menyimpan cintanya di dalam hatinya. Setelah itu, kedua gadis itu bergabung untuk menyerang murid-murid Sekte Api di depan mereka. Adapun Jerry Yang, dia meminta Miles Motei untuk membantu orang lain, sementara dia mengurus Hugi Wang sendirian. Kekuatan Jerry yang membuat Hugi Wang merasa tertekan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengancam Jerry Yang. "Hei, aku sarankan kamu untuk segera berhenti. Aku pikir kamu juga berbakat. Bagaimana kalau aku mengampuni hidupmu dan kamu mengikuti Sekte Apiku di masa depan? Sama sekali tidak perlu kehilangan nyawa demi Stanley Wulen. Kalau tidak, aku akan menghancurkan jiwa dan rohmu. Tidak mudah bagimu untuk berkultivasi sampai hari ini. Jika aku menghancurkan jiwa dan rohmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali." Sayang sekali. Bab 2698, Mencoba Roh Senjata. Hugi Wang melihat kekuatan Jerry yang saat ini dan berpikir untuk Jerry Yang. Jerry yang sudah lama ingin membunuh Hugi Wang, jadi bagaimana mungkin dia bisa tunduk padanya? Di masa lalu, sekte-sekte dan kekuatan-kekuatan besar itu telah menawarkan kondisi yang sangat bagus untuk memenangkan Jerry Yang, tetapi Jerry yang enggan untuk memperhatikannya. Terlebih lagi, Hugi Wang di depannya sangat arogan, dan dia mencoba untuk memenangkan hati Jerry Yang dengan cara yang arogan. Jerry Yang sama sekali tidak peduli terhadap Hugi Wang dan menebas Hugi Wang dengan pedangnya. Hugi Wang buru-buru menoleh untuk menghindarinya, takut kepalanya akan terpenggal oleh pedang kaisar di tangan Jerry Yang. Tak tahu diri. Melihat Jerry Yang tidak berniat menyerah,
Hugi Wang mendengus dingin dan meledak sepenuhnya. Huf, huf. Energi spiritual dalam tubuh Hugi Wang mendidih dan melesat ke segala arah, menyebabkan perubahan aneh di dunia. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di sekitar mereka. Energi spiritual yang kacau dalam angin bagaikan bilah pisau yang tajam, dan beberapa prajurit dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah mengalami kulit dan daging yang terkoyak dalam sekejap. Seluruh rumah tuan kota Bahur dipenuhi debu beterbangan akibat angin kencang, bahkan batu-batu di tanah pun tertiup ke sana kemari. Prajurit dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi masih bisa melawan sedikit, tetapi mereka juga segera melarikan diri dari rumah tuan kota secepat mungkin. Adapun para murid yang telah berkultivasi, situasi mereka bahkan lebih menyedihkan. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka merangkak pergi menuju luar rumah tuan kota. Rumah tuan kota dan sekte api saat ini bagaikan neraka di bumi, yang tentu saja bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Dan semua ini dilakukan oleh Hugi Wang. Bahkan murid-murid sekte api tidak berani terlalu dekat dengan Hugi Wang saat ini. Mereka yang tingkat kultivasinya rendah juga berusaha sekuat tenaga menjauhinya. Stanley Wulen dan rekan-rekannya semula menyerang para tetua sekte api, sementara pada saat yang sama mencoba mencari cara untuk melepaskan sebagian energi spiritual mereka untuk secara paksa menahan serangan sekte api agar tidak menimpa kepala mereka. Pada saat ini, setelah angin kencang yang disebabkan oleh latihan bela diri Hugi Wang, wajah mereka juga menjadi serius. Mereka tidak lagi memiliki cukup energi spiritual untuk menahan angin kencang yang bagai bilah pedang, dan segera mereka berlumuran darah. Melihat ini, Jerry yang mengerutkan kening, dan buru-buru mengirimkan aliran energi spiritual lain untuk membantu Stanley Wulen dan yang lainnya melawan tekanan dari sekte api. Beberapa dari mereka langsung merasa lega, tetapi Hydrashe mendesak mereka, "Tuan, jangan khawatir tentang kami. Kami masih bisa bertahan. Hugi Wang, orang tua ini, memiliki banyak trik aneh. Kalian harus segera membunuhnya." Jerry yang juga memperhatikan bahwa Hugi Wang tidak biasa. Orang ini memindahkan sekte api ke puncak rumah tuan kota, dan juga menarik badai yang mengerikan ini. Jelaslah dia punya beberapa trik tersembunyi. Tepat pada saat itu, Charles Ma bergegas datang dari halaman belakang rumah tuan kota bersama sekelompok orang. Yang dibawa Charles Ma adalah orang-orang kuat di antara 30 orang dalam rencana penghancuran, kecuali Stanley Wulen dan lainnya. Mereka segera bersatu kembali dengan Stanley Wulen dan yang lainnya, dan 30 orang yang memperoleh senjata spiritual dalam rencana penghancuran juga berkumpul lagi. Tiba-tiba, mereka bertiga menjadi penuh energi, seolah sudah ditakdirkan bahwa ke-30 orang ini akan bersama. Bahkan Stanley Wulen dan teman-temannya, yang sebelumnya terlihat kesakitan, kini menjadi agresif. Jerry yang berpikir dalam hati, tepat sekali, saatnya untuk melihat betapa mengerikannya kekuatan 30 senjata spiritual ini saat disatukan. Kelompok prajurit ini tidak keluar sampai saat ini karena mereka belum menerima perintah apapun dari Jerry Yang. Jadi, meskipun langit runtuh, mereka akan tetap berlatih di gunung belakang rumah tuan kota. Baru pada saat itulah mereka menerima pesan dari Jerry yang barulah mereka bergegas keluar dengan penuh semangat. Bersambung.